Shalom. Tidak semua orang memulai hidup dengan utuh. Ada yang harus belajar bertahan sejak awal, tanpa arah dan tanpa kehadiran yang seharusnya ada. Namun di tengah perjalanan itu, ada satu titik yang bisa mengubah segalanya. Inilah kisahnya. Nama saya Ibrahim Syahrin. Saya berumur 27 tahun ini dan saya berasal dari kota Padang, itu lebih tepatnya Sumatera Barat. Dan pada saat ini saya sedang menempuh studi di salah satu kampus teologi yang ada di Harapan Indah. Nah, saya akan menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, bagaimana saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya umur di 7 tahun, saya memiliki tetangga, yaitu tetangga orang yang percaya, tetapi etnis keluarga saya belum percaya. Tetapi puji Tuhan, ada kesempatan untuk berkunjung ke rumah tetangga saya, dan pada saat itu memang ikonik-ikonik dan ornamen-ornamen kekristenan itu cukup banyak di rumah beliau, dan saya juga banyak memahami bagaimana keluarga mereka itu menonjolkan bahwasanya mereka itu adalah orang Kristen. Dan memang saya memiliki orang tua, yaitu orang tua yang tidak terlalu fanatik dengan agama, dan tidak terlalu mengekang saya dalam berteman maupun dalam bergaul dengan mereka. Dan saya juga bercerita dari awal mulanya bagaimana perjalanan kehidupan saya. Saya ketika umur 5 hari saya sudah ditinggal oleh papa kandung saya, dan saya dibesarkan oleh mama saya dan papa tiri. Dan di usia 7 tahun sampai 10 tahun saya memang banyak mengalami hal-hal yang tekanan dari keluarga saya pribadi. Ya, meskipun saya memiliki tekanan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya, tetapi saya mampu untuk melewati itu semua, meskipun banyak hal yang memang seluruhnya itu tidak diinginkan. Memang itu sesuatu hal tekanan yang paling besar dalam kehidupan saya, ya, yang membuat saya hidup tidak tenang dan punya banyak keresahan dan memiliki sebuah tekanan yang sangat luar biasa melalui keluarga tersebut. Dan memang di zaman sekarang itu ada yang namanya keluarga broken home. Nah, tetapi di umur 13 tahun, saya pada pasca saat itu, saya sudah mengkonsumsi yang namanya obat penenang untuk menenangkan pikiran dan batin saya. Saya mengkonsumsi itu selama 3 tahun, dan memang banyak perubahan yang saya alami ketika saya memakan obat penenang. Dan pada akhirnya saya memutuskan di tahun 2016 akhir saya sudah stop, karena ini berdampak panjang bagi diri saya pribadi. Dan di saat tahun 2017 itu mama saya dipanggil, dan saya semakin berontak, hidup saya tidak jelas, dan arah kehidupan saya saat itu sudah tidak tahu menaung. Dan bagaimana kekelaman kehidupan yang saya lewati, dan bagaimana jalan kehidupan yang seharusnya saya tidak lewati, tetapi saya melewati itu semua. Dan banyak proses-proses yang menurut saya itu memang kejadian yang tidak pernah saya alami sebelumnya, itu memaksakan saya agar saya bisa bertumbuh seperti orang dewasa sedia kalanya. Dan ketika pada saat saya sudah kehilangan arah, pada saat itu saya memilih hidup luntang-lantung dan tidak tahu menau kemana arah tujuan hidup. Dan berbagai macam aspek yang saya jalanin itu negatif semua, tidak ada yang positif.
malah merugikan diri saya pribadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya merugikan diri saya pribadi dengan berbagai macam hal. Yang terutama saya mengkonsumsi alkohol, rokok, dan berbagai macam jenis narkoba lainnya. Dan pada saat itu saya belum dipulihkan, masih ada tersimpan terselubung kepahitan kepada keluarga, terutama ayah kandung saya sendiri, karena beliau sudah meninggalkan saya di saat saya umur 5 hari. Dan berbagai macam hal yang saya alami pada saat ini, itu suatu hal yang mengubah hati saya, bagaimana saya untuk terbuka dan menerima apa yang saya alami pada sampai saat ini. Dan setelah saat itu, tahun 2021, saya memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta untuk mengubah nasib kehidupan saya, agar saya hidup berubah dan tidak melakukan hal-hal yang negatif pada saat di mana saya pernah berada. Dan saya pergi merantau ke Jakarta tahun 2021, 8 Januari, dan memang pada saat itu saya memiliki yang namanya keuangan dari berbagai macam aset yang ditinggalkan oleh keluarga, terutama itu ibu saya sendiri almarhum, dan saya menjadikan itu sebuah modal saya untuk berangkat. Dan ketika sudah sampai di Jakarta, saya hanya memiliki uang di saku itu cuma 70.000, itu untuk modal ongkos busway dari Soekarno-Hatta ke Cilincing. Dan sudah sampai di Jakarta, ya pada saat itu saya tidak ada kenalan sama sekali, dan pada akhirnya ada teman sosmed saya. Pada saat itu saya mengkontak beliau, dan memang gak jauh dari tempat Cilincing tersebut saya bertemu dengan mereka, dan saya numpang nginep di kosan dia beberapa hari. Dan selang waktu dia beberapa hari, ada suatu teman saya dari kampung itu di Bogor, dan pada akhirnya saya juga menumpang di tempat mereka. Dan memang hidupnya beruntang-lantung, tidak tahu arah, nggak tahu jalan, nggak tahu mau apa yang mau dikerjakan. Nah, ketika pada saat itu saya berpikir, ini mau sampai kapan mengalami yang namanya kesusahan seperti ini, kapan saya akan bisa berubah. Tetapi ketika saya di Tangerang di rumah saudara saya, dan saya berpikir bahwasanya bagaimana saya untuk merubah nasib saya, kehidupan saya, dengan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Pada akhirnya, pada saat itu, saya pergi ke Muara Angke. Muara Angke pada saat itu saya ada dapat job, dan saya berpikir seperti demikian, apapun pekerjaan pada saat itu, nggak apa-apa saya lakukan, yang penting saya menghasilkan uang. Pada saat itu saya direkrut menjadi ABK, dan pada malam ketika di mana saya pulang beribadah dan sampai ke tempat mes, itu mesnya tidak layak, ya bisa dibilang tidak layak untuk ditinggalkan gitu, di tempat tinggalkan. Dan saya memilih untuk menerima itu semua. Dan pada saat itu malamnya saya tertidur, dan figur Tuhan Yesus pada saat di usia saya 7 tahun, dia menghampiri saya melewati yang namanya supranatural, melewati mimpi. Dan pada saat itu saya berpikir, kenapa tubuh saya semua dari ujung rambut saya sampai ujung kaki itu tidak berdaya, dan yang bisa dipergunakan adalah mulut, dan penuh dengan darah. Pada saat itu memang darah itu adalah melambangkan keberdosaan yang pernah saya lakukan selama saya hidup. Dan figur tersebut, ya yang bisa disebut Tuhan Yesus tersebut, menghampiri saya dan memberi saya minum. Dan ketika saya minum airnya, saya langsung sembuh. Dan ketika saat itu langsung berubah suasananya, dan saya dipindahkan ke tempat yang namanya suatu taman yang sangat indah. Saya di bawah pohon, dan
Di samping saya itu ada aliran sungai yang indah sekali, dan dia menghampiri saya dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu ketika setelah kamu disembuhkan?" Dan kedagingan pemberontakan yang ada di dalam diri saya itu menjawab secara spontan. Saya merasakan biasa-biasa saja, tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan saya. Tetapi pada saat itu juga saya berubah situasinya di sebuah ruangan yang sangat gelap, saudara-saudara. Di ruangan yang gelap, dan pada saat itu saya bermodalkan satu lilin. Satu lilin saya disuruh untuk memilih jalan, jalan kebinasaan dan jalan kehidupan yang kekal. Dan saya bertanya pada saat itu, kenapa harus saya memilih gitu? Bagaimana saya untuk menjalankan kehidupan saya selanjutnya? Dan pada saat itu saya memiliki ketakutan dan kerugian, dan pada akhirnya saya memilih jalan hidup yang kekal. Dan saya berjalan dan saya dirangkul pada saat itu dan semuanya berubah. Boom. Dan setelah mimpi tersebut, saya menghubungi beberapa pihak dan saya bangun dari tidur saya. Saya menghubungi beberapa pihak konseling dan Google juga. Saya searching bagaimana saya bisa menjadi orang percaya pada saat itu. Tetapi banyak hal yang membuat saya itu bertanya-tanya, saudara-saudara. Yang pertama, ini mimpi benar-benar apa hanya sebuah khayalan atau ilusi? Tetapi pada saat itu, seminggu full, saya bertanya-tanya ke teman yang beda iman, ke beberapa konseling, beberapa pendeta juga, saya bertanya. Yang pada akhirnya ada beberapa pihak, yaitu komunitas rohani, yang follow up saya dan mengkonselingkan saya, memberikan referensi gereja lokal yang ada di Bekasi, dan saya menghampiri gereja yang di Bekasi, dan saya berbicara dengan pendeta, saya bercerita tentang kesaksian saya, perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, ketika saat itu sudah berlalu, dan saya terus terang berbicara kepada pendeta tersebut, bahwasanya saya mau memberikan diri saya dibaptis. Nah, setelah saya pulang dibaptis, saya ke Tangerang ke rumah saudara saya. Pada saat itu saudara saya tahu bahwasanya saya sudah berbeda dengan mereka, dan jam 2 malam saya diusir dari rumah saudara saya. Saya diusir, dan memang betul di Jakarta itu saya tidak memiliki kenalan, nggak ada sama sekali. Uang sama sekali tidak ada, dan ya memang pada saat itu sudah jalan yang buntu. Dan pada akhirnya ketika saat itu ada teman saya menitipkan saya e-money yang berisikan cuman uang 27.000 di dalam e-money tersebut, yang itulah yang menjadi transportasi saya. Ketika saat itu saya luntang-lantung di Tanah Abang selama seminggu, ya memang berbagai macam hal. Saya tidur di depan ruko, saya berbagai macam hal kecaman yang saya lewati. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan ketika saya sudah komitmen kepadamu untuk mengikutimu, kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan saya? Memang apa yang salah dalam kehidupan saya sehingga engkau mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Dan itu kebersungut-sungutan itu pasti ada di dalam kedagingan ini. Ya, seolah-olah tidak menerima kenyataan. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti paham. Setelah mengalami akan hal tersebut, perasaan saudara mungkin gak jauh lebih beda daripada saya. Ketika menerima Tuhan Yesus, diusir dari keluarga dan tidak ada tempat tinggal dan tempat mengadu sama sekali, dan hidup di depan ruko, tidur di depan ruko pada saat itu, ya memang itu suatu hal yang menurut kita pribadi itu sesuatu hal yang tidak kita inginkan lagi. Mengapa menurut Tuhan mengalami yang namanya penderitaan? Dan pada saat itu saya tidak berkekurangan, dan saya memegang janji Tuhan, yaitu bahwasanya saya selalu disertai. Nah,
Ketika pada saat itu saya komunikasi dengan pendeta yang membaptis saya, dan saya bilang bahwasanya saya telah diusir dengan keluarga atau saudara saya, dan pada saat itu saya menghampiri beliau di Bekasi, dan saya tinggal di Bekasi pada saat itu 2 tahun. 2 tahun saya tinggal di Bekasi, dan berbagai macam hal yang saya lewati di Bekasi tersebut. Awalnya ketika tinggal di tempat pendeta tersebut, saya berpikir seperti begini, saudara. Saya hanya numpang tinggal, tetapi saya melakukan aktivitas yang harus sewajarnya yang saya lakukan, itu saya mencari pekerjaan, saya menghasilkan uang, dan ya saya bisa ibarat kata itu ngontrak, tidak menumpang lagi. Tetapi berbagai macam hal yang saya lewati itu gagal semua. Pekerjaan saya tidak dapat, dan saya malah dikecam seperti ditanya seperti gini, kamu nama kamu Ibrahim ya? Iya. Tapi kamu kok ngisi formnya agamanya Kristen? Iya, saya baru bertobat, saya baru percaya. Dan pada akhirnya ada salah satu tempat pekerjaan itu tidak menerima saya. Dan pada akhirnya saya uh, bergumul lagi, dan pada akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa sesuatu hal yang Engkau rencanakan dalam kehidupan saya? Mengapa saya mengalami proses demikian? Dan pada saat itu saya memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan pada saat itu ada Natal para pendeta, ya saudara-saudara, Natal para pendeta, dan saya menghadirinya. Dan setelah ibadah, pendeta tersebut bilang, siapa yang mau jadi pendeta? Dan tangan saya ini terangkat sendiri. Dan pendeta tersebut menghampiri saya, ngobrol-ngobrol, dan saya berbicara kepada gembala di mana saya pernah dibaptis. Masih bertanya, memang apa persyaratannya untuk menjadi pelayan Tuhan, dan ya terutama pendeta gitu. Ya kamu harus sekolah di sekolah Alkitab, dan kamu harus mendalami Alkitab, kamu harus mengerti firman Tuhan. Memang pada saat itu saya tidak memiliki yang namanya ijazah SMA. Saya tidak memiliki ijazah SMA, dan saya pada malam hari itu saya berlutut sama Tuhan, minta seperti ini. Tuhan, kenapa ketika saya mau untuk melayani Tuhan, kenapa banyak sesuatu hal yang menghambat kehidupan saya? Kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan saya ketika saya mau memberi diri saya untuk melayani Tuhan? Nah, ketika pada saat itu saya memohon kepada Tuhan, pakai saya Tuhan, apapun yang menjadi rencanamu, saya akan mengikuti. Ketika pagi harinya, saya mendengar kabar baik, yaitu saya dipromosikan untuk sekolah di salah satu PKBM untuk mengambil ijazah SMA. Setahun setelah selesai PKBM, dan pada akhirnya saya menempuh studi, yaitu di salah satu sekolah teologi yang ada di Bekasi. Ya puji Tuhan, sampai saat ini banyak pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa yang saya alami. Dan mentor-mentor rohani juga yang membimbing saya dengan baik, dan puji Tuhannya sampai saat ini saya memiliki tekad yang sangat-sangat kuat untuk dalam melayani Tuhan. Nah, ketika saat itu pada saat ini saya di tingkat 6 atau semester 6, banyak sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan saya, pergumulan dan lain sebagainya macamnya, itu merupakan tantangan dalam kehidupan saya dalam melayani Tuhan. Tetapi puji Tuhannya saya mengalami sukacita, dan ya berbagai macam hal yang saya alami, ya puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, saudara. Percayalah bahwasanya pada saat ini memang banyak anak-anak muda terutamanya yang gampang meninggalkan Tuhan, ya saudara-saudara, itu dikarenakan mereka tidak mengerti apa artinya keselamatan. Nah, banyak anak muda itu tidak mengerti apa artinya keselamatan, dan bahkan justru mampu menjual Tuhan demi uang, cinta, dan tahta, serta jabatan.
Nah, anak-anak muda sekarang pada saat ini saudara, banyak kehilangan arah dan mau mencari tempat bercerita, mau cari tempat yang namanya menganggap mereka ada pada sampai saat di mana titik terendah mereka itu sudah tidak dianggap lagi. Nah, begitupun juga dengan saya pribadi ketika sebelum mengenal Tuhan Yesus. Berbagai macam hal yang negatif dalam kehidupan saya, tetapi puji Tuhan ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada sampai saat ini, ya sesuatu hal banyak yang saya alami yaitu adalah pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa yang mampu menopang saya sampai saat ini dan mampu untuk dapat berdiri, mampu untuk melayani Tuhan dalam berbagai macam hal dan berbagai macam, ya menurut saya itu sesuatu hal yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Tetapi itulah perjalanan spiritual saya. Ketika memang benar-benar banyak kecaman, ancaman dari keluarga pihak manapun, tapi percayalah dengan kesetiaan kita, Tuhan akan mempertanggungjawabkan semuanya. Dan percayalah bahwasanya Tuhan akan memperhitungkan setiap apapun yang menjadi sebuah proses kedewasaan iman kita dengan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Ya, seperti demikian bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya sampai saat ini. Saya bersyukur saya sudah bisa kuliah. Dari sebelumnya saya tidak hidup dengan baik-baik, saya seperti gelandangan. Tetapi sekarang puji Tuhan saya sudah bisa kuliah, saya sudah bisa melayani Tuhan dan bisa menata kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya puji Tuhan, itulah pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa yang saya alami sampai. Setiap perjalanan hidup membawa cerita yang berbeda. Ada yang dimulai dengan kehilangan namun berakhir dengan pemulihan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tidak ada hidup yang terlalu sulit untuk dipulihkan Tuhan. Tuhan memberkati.